Mencintai Allah tentunya juga akan membawa pengaruh untuk mencintai hukumnya. Lalu keberadaan seseorang akan bersungguh-sungguh memberikan hidupnya untuk yang dicintai. Sehingga yang ada selalu di hatinya, di pikirannya, serta perbuatannya adalah membahagiakan yang dicintainya. Demikianlah orang yang mencintai Allah. Hukumnya akan dilaksanakan dengan sukacita. Bila pun ada halangan-halangan yang menghambatnya, namun dia akan tetap melampauinya. Bila manusia yang diciptakan Allah mencintai hukumnya, maka berbagai keindahan akan menjadi di atas ciptaannya. Percakapan sesama akan saling membangun. Interaksi antar pribadi, keluarga, bahkan bangsa akan memberikan sukacita. Baiklah kita merespon kasih Allah yang begitu besar dengan senantiasa mengasihi Dia dan hukumnya. Selamat hari Minggu kelima setelah Trinitatis, Bapak, Ibu, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Roma 7 ayat 15 sampai 25. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-sekali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada dalam aku. Sebab aku tahu bahwa dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal yang berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat.
Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Mencintai hukum Allah tentunya dimulai dari mencintai Allah. Sehingga hukum itu tidak berat, justru akan memberikan sukacita. Mengapa kita tidak mampu melakukan hukum Allah yang membawa ke dalam maut? Inilah yang mau dipersaksikan sang Rasul betapa lemahnya kita. Betapa kuatnya dosa menguasai kita. Syukurlah Allah oleh Tuhan Yesus dengan akal budi melayani Allah, dengan tubuh insani melayani hukum dosa. Namun dalam kehendak bebas ini, kita harus memastikan siapa yang dilayani. Apakah Tuhan atau dosa yang selalu ingin kehendak kita terpecah? Maka dengan mengikuti Tuhan yang menghendaki kebaikan kita, kita akan berserah secara total bagi Tuhan. Taurat yang akan membawa kepada kehidupan justru mengatakan bahwa kita mati. Dosa menipu bahwa oleh perintah itu kita mati. Namun inilah yang harus kita pahami. Hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Perjuangan untuk hidup dalam hukum Taurat atau dosa dipengaruhi hati dan pikiran yang menjadi tindakan kita. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Inilah yang perlu kita sadari. Hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ternyata dosa itu sangat menguasai tubuh manusia, sehingga walaupun sudah belajar tahu apa yang baik, namun sering masih melakukan hal yang tidak baik. Namun dikatakan, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Dan keadaan ini menyatakan bahwa kita manusia tidak mampu hidup dari diri kita sendiri untuk melakukan hukum Taurat. Maka sangat tepat kita sangat membutuhkan belas kasihan Tuhan. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita menyerahkan kehidupan kepada pengasihan bersama Tuhan Yesus yang telah mengalahkan maut. Kita akan diberi kekuatan untuk mengasihi dan hidup di dalam hukum-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk keselamatan yang telah kami terima. Kami di dalam kehidupan sudah boleh senantiasa hidup dalam kehendak-Mu. Saat kami melakukan yang berlawanan dengan kehendak-Mu karena dosa yang ada dalam diri kami, namun kuasa-Mu lah yang menyertai kami sehingga kami boleh hidup semakin serupa dengan Engkau.
biarlah kami tidak lengah. Jangan pernah tampang Engkau dalam hidup sesaat pun. Terima kasih Bapa, sertai kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.